Selamat pagi, Pak Sparta dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang chapter 5B. Pertama, nama saya Feren, NIM 394, FE Untar, dengan dosen pengajar Pak Sparta. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem fisik. Jadi, sistem fisik atau physical system ini adalah kombinasi atau perpaduan dari teknologi komputer dan aktivitas manusia. Dua antara teknologi yang memungkinkan dan opsi manusia akan menciptakan sebuah kontinuum. Sistem pada titik yang berbeda pada kontinuum ini beroperasi secara berbeda-beda dan menghasilkan berbagai masalah pengendalian internal yang berbeda juga. Tujuannya ada dua. Yang pertama, menggambarkan fungsionalitas dia dan pola alur kerja pada berbagai tingkat teknologi yang berbeda-beda. Dan yang kedua, menunjukkan bagaimana profil pengendalian internal berubah sebagaimana campuran perubahan teknologi dan opsi manusia berubah. Untuk mencapai hal di atas, dapat ditinjau contoh sistem pada titik yang berbeda pada kontinuum. Pertama, contohnya itu sistem teknologi dasar yang memperkerjakan independent PC atau komputer independen yang berfungsi utamanya sebagai alat penyimpanan catatan. Yang kedua, contohnya adalah sistem teknologi canggih yang mengintegrasikan semua fungsi bisnis melalui sebuah aplikasi komputer yang sifatnya terpusat. Siklus pengeluaran berteknologi dasar atau Basic Technology Expenditure Cycle. Pada bagian ini sajikan contoh-contoh dari sistem siklus pengeluaran berteknologi dasar. Komputer yang digunakan bersifat independen atau non-jaringan. Oleh karena itu, arus informasi antar departemen dikomunikasikan melalui dokumen cetak. Selain itu, pada sistem tersebut memelihara file fisik dari dokumen sumber sangat penting bagi jejak audit. Pertama, sistem pemrosesan pembelian berteknologi dasar atau Basic Technology Purchases Processing System. Terdiri dari 5 bagian, yaitu kontrol persediaan atau inventory control, departemen pembelian atau purchasing department, yang ketiga departemen penerimaan atau receiving, yang keempat departemen hutang usaha atau account payable department, yang kelima departemen buku besar atau general ledger department. Ini adalah contoh diagram flow chart sistem pembelian berteknologi dasar. Jadi, diagram flowchart ini akan menunjukkan proses, dokumen, dan file data dari sistem penjualan berteknologi dasar. Kegiatan utamanya sebagai berikut. Yang pertama, dari sisi pengendalian persediaan, proses pengendalian persediaan ini dimulai ketika bagian pengendalian persediaan mencetak daftar permintaan pembelian dari komputernya dengan mengakses file daftar permintaan pembelian. Dia mencetak di sini. Setelah itu, file ini dibuat saat aktivitas penjualan ketika persediaan turun ke titik pemesanan ulang yang telah ditentukan dari sebelumnya. Titik pemesanan ulang ini sama dengan ROP. Satu salinan dari daftar pembelian dikirim ke departemen pembelian ini. Dan satu salinannya lagi akan ditempatkan pada hard copy open purchase requisition file. Yang ini. Supaya otorisasi pengendalian yang tepat dapat diberikan, Departemen Pengendalian Persediaan dipisahkan dengan Departemen Pembelian yang melakukan transaksi pembelian. Berikutnya ke Departemen Pembelian atau Purchasing Department. Jadi Departemen Pembelian ini menerima daftar permintaan pembelian dari Departemen Kontrol Persediaan yang tadi ini. Terus dia akan mengurutkan daftar permintaan pembelian tersebut berdasarkan vendornya dan menambahkan catatan ke Open Purchase Order File digital. Setelah itu bagian departemen pembelian ini akan mencetak PO multibagian atau purchase order multibagian untuk setiap vendor yang ini. Terus satu salinan PO ini akan dikirim ke vendor, lalu satu salinan lain dikirim ke departemen pengendalian persediaan di sini. Di mana departemen pengendalian persediaan ini akan mengarsipkannya beserta Open Purchase Requisition. Satu salinan PO-nya lagi itu akan dikirim ke bagian hutang usaha atau account payable department untuk diarsipkan pada file hutang usaha yang tertunda. Nah, itu ini yang ke B di sini. Terus itu dia akan arsipkan ke bagian file hutang usaha yang tertunda. Terus satu salinan lain dalam bentuk bahan copy, dia ini akan dikirim ke departemen penerimaan atau receiving department yang simbolnya A ini.
di mana file itu akan diarsipkan hingga persediaan tiba. Bagian Departemen Pembelian akan mengarsipkan salinan terakhir. Dia akan mengarsipkan salinan terakhir beserta dengan daftar permintaan pembelian departemen tersebut. Berikutnya adalah Departemen Penerimaan atau Receiving Department. Jadi, bagian Departemen Penerimaan itu dia menerima barang dan slip packing dari vendor. Lalu dia akan merekonsiliasi barang dengan bahan kopi dari purchase order. Setelah selesai melakukan perhitungan fisik dan inspeksi, bagian Departemen Penerimaan akan menambahkan catatan digital pada file laporan penerimaan dan mencetak hard copy laporan penerimaan yang bersifat multi-bagian yang menyatakan kuantitas dan kondisi dari persediaan. Yang ini. Satu salinannya dia akan disertakan pada persediaan fisik dan dikirim ke gudang. Lalu satu salinan yang lainnya akan dikirim ke Departemen Pembelian atau Purchasing Department, yaitu yang simbol C ini, lanjut ke sini, di mana bagian Departemen Pembelian kemudian akan merekonsiliasinya dengan Open Purchase Order dan menutup catatan digital dalam Open Purchase Order file. Bagian Departemen Pembelian lalu mengarsipkan hard copy laporan penerimaan bersamaan dengan daftar permintaan pembelian dan purchase order yang diarsipkan sebelumnya. Salinan ketiga, laporan penerimaan akan dikirim ke Departemen Pengendalian Persediaan, yang ini, di mana asumsikan sistem biayanya standar, di mana komputer departemen ini akan memperbarui buku besar tambahan persediaan digital. Sistem secara otomatis akan menghapus on order flag yang ditetapkan ketika permintaan pembelian itu telah dibuat. Bagian Departemen Pengendalian Persediaan kemudian akan mengarsipkan hard copy laporan penerimaan di departemen tersebut bersamaan dengan purchase order dan penerimaan pembelian. Berikutnya, salinan keempat itu akan dikirim ke Departemen Account Payable atau Departemen Hutang Usaha, di mana laporan tersebut diarsipkan pada file account payable yang tertunda di sini. Akhirnya bagian Departemen Penerimaan akan mengarsipkan blind copy PO dan slip packing pada Departemen Penerimaan. Berikutnya Departemen Hutang Usaha atau Account Payable Department. Jadi ketika faktor pemasok itu tiba, bagian Departemen Hutang Usaha ini akan merekonsiliasi faktur. Lalu dia juga akan merekonsiliasi purchase order dan laporan penerimaan. Jadi ketiganya itu faktur, purchase order, sama laporan penerimaan akan dibandingkan dan menyiapkan AP paket, di mana pada sistem berorientasi kertas ini hanyalah sebuah folder yang berisikan dokumen pendukung yang telah direkonsiliasi. Lalu bagian Departemen Hutang Usaha kemudian akan mencatat transaksi pada jurnal pembelian digital dan kemudian liabilitas tersebut akan diposting ke akun pemasok pada buku besar tambahan hutang. Kemudian bagian Departemen Hutang Usaha akan mengarsipkan AP paket tersebut pada Open AP file. Yang berikutnya adalah Departemen Buku Besar. Jadi Departemen Buku Besar ini akan menerima jurnal voucher dari Departemen Hutang Usaha yang dari sini. Setelah dia terima, terus dia juga akan menerima account summary dari pengendalian persediaan dari sini. Setelah itu, bagian Departemen Buku Besar akan merekonsiliasinya dan memposting ke akun inventory dan pengendalian hutang usaha. Dengan langkah ini, maka fase pembelian dari siklus pengeluaran telah selesai. Yang berikutnya adalah sistem pengeluaran kas berteknologi dasar atau Basic Technology Cash Disbursement System. Yang pertama ada Departemen Hutang Usaha atau AP Department. Yang kedua, Departemen Pembayaran Kas atau Cash Disbursement Department. Yang ketiga, kembali lagi ke Departemen Hutang Usaha atau AP Department. Yang keempat, Departemen Buku Besar atau General Ledger Department. Ini flowchart-nya. Jadi pertama kita akan mulai dari Departemen Account Payable. Jadi setiap hari Departemen Account Payable ini akan memeriksa AP package pada Open AP file untuk item jatuh tempo dan mengirim dokumen pendukung ke Departemen Pengeluaran Kas atau Cash Disbursement Department.
Jadi bagian Departemen Pengeluaran Kas ini akan menerima AP paket. Dan dia akan mengulas kelengkapan dan akurasi administrasi dokumen. Setelah itu, untuk setiap pengeluaran, bagian Departemen Pengeluaran Kas akan menyiapkan cek 3 bagian, di mana dia akan mencatat nomor cek, jumlah dolar, dan data lain yang terkait pada cek register. Cek tersebut bersamaan dengan dokumen-dokumen pendukung akan berlanjut ke manajer atau bendahara Departemen Pengeluaran Kas untuk dimintai tanda tangannya. Bagian cek yang dapat dinegosiasikan akan dikirimkan ke pemasok. Bagian Departemen Pengeluaran Kas mengembalikan AP paket dan salinan cek ke Departemen Account Payable dan mengarsipkan satu salinan dari cek tersebut. Akhirnya, bagian Departemen Pengeluaran Kas akan membuat summary terhadap entry yang dibuat untuk cek register dan mengirimkan jurnal voucher ke Departemen Buku Besar. Berikutnya, kembali lagi ke Departemen Account Payable. Jadi setelah dia menerima AP paket, bagian Departemen Account Payable akan menghapus liability dengan mendebit catatan tambahan hutang usaha digital vendor. Selanjutnya, AP paket akan diarsipkan pada closed AP file. Akhirnya, bagian Departemen Account Payable akan mengirim Account Payable Summary ke Departemen Buku Besar. Terakhir ke Departemen Buku Besar. Jadi, berdasarkan jurnal voucher dari pengeluaran kas dan account summary dari AP, bagian Departemen Buku Besar menggunakan komputer departemen untuk melakukan posting ke akun kontrol buku besar dan mengarsip dokumen. Ini akan mengakhiri prosedur pengeluaran kas. Demikian presentasi bagian saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Hunying. Perkenalkan, nama saya Winying dengan NIM 125180370. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari Feren itu mengenai teknologi dasar siklus pengeluaran pengendalian internal. Jadi, teknologi dasar siklus pengeluaran pengendalian internal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengendalian fisik, dan yang kedua itu ada pengendalian aplikasi teknologi. Pengendalian fisik. Jadi pengendalian fisik ini bertujuan untuk mengontrol atau mengendalikan kegiatan para karyawannya sendiri. Pengendalian fisik ini dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama itu ada otorisasi transaksi. Otorisasi transaksi ini bertujuan untuk memastikan atau menyetujui semua transaksi yang diproses adalah valid. Otorisasi transaksi itu terdiri dari subsistem pembelian. Jadi permintaan persediaan dapat disahkan ketika tingkat persediaan mencapai titik ROP atau reorder points. Langkah ini dilakukan agar dapat menghemat dan memastikan legalitas pembelian. Tanpa langkah ini, agen pembelian dapat melakukan pembelian dengan sesuka hati dengan wewenang yang mereka miliki. Terus yang kedua itu adalah pemisahan tugas. Pemisahan tugas itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah pengendalian pemisahan persediaan dari gudang. Jadi maksudnya itu, dan pembelian subsistem ini, aset fisik utamanya adalah persediaan. Pengendalian persediaan tetap dicatat detail pada aset, ketika gudang masih memiliki cadangan aset. Intinya itu, auditor harus tetap bisa merekonsiliasi pencatatan persediaan pada perhitungan fisik persediaan itu sendiri. Terus yang kedua itu ada pemisahan jurnal buku besar dan akun terhutang dari pengeluaran kas. Jadi, aset yang berisiko dalam sistem kas pengeluaran itu adalah kas itu sendiri. Pencatatan pengendalian aset ini terdapat pada pencatatan akun terhutang dan akun kas di buku besar. Jadi kalau misalnya seorang karyawan itu harus memiliki pertanggungjawaban untuk mengecek ulang pencatatannya.
ataupun pada saat mereka posting akun kas dan akun hutang dagang yang rentan akan adanya tindakan fraud pada perusahaan. Jadi contohnya itu kayak seseorang yang memiliki akses, bisa saja mereka ngambilin kas, terus mereka tutupi tindakan mereka itu kayak dengan menyesuaikan pencatatannya dengan akun kas itu sendiri. Terus contoh lainnya itu kayak misalkan seseorang bisa aja membuat kecurangan atau fraud pada liabilities, terus mereka buat cek untuk membuat obligasi palsu. Jadi intinya itu pemisahan tugas harus dilakukan, apalagi di setiap segmen, untuk bisa meminimalisir tindakan fraud yang akan terjadi. Yang ketiga ada supervisi. Supervisi atau pengawasan. Jadi dalam siklus pengeluaran, departemen penerima adalah bagian yang paling harus diawasi. Banyaknya persediaan memungkinkan persediaan disimpan dalam gudang. Tidak hanya, jadi kalau kemungkinan itu ada dua dalam pengawasan. Yang pertama itu adalah pemeriksaan aset atau inspection of asset. Jadi ketika barang tiba dari pemasok atau supplier, departemen penerima harus memeriksa apakah barang yang diterima itu sudah sesuai dengan jumlah dan kualitasnya. Terus ngecek apakah ada yang rusak, pecah, atau kurang. Jadi untuk hal ini, departemen penerima itu harus membuat salinan untuk bukti penerimaan barang ataupun barang yang udah dipesan. Salinan bukti itu harus lengkap, kayak komplit, kayak isinya itu harus ada jumlah barang dan jumlah uang yang dikeluarkan. Terus pengawasan dan penghitungan barang yang diterima dilakukan untuk melindungi perusahaan dari ketidaksengajaan kesalahan jumlah barang yang tidak sesuai dan kualitas barang yang diterima. Supervisi di bagian ini juga untuk kayak ngecek apakah karyawannya itu melakukan tugasnya dengan baik atau tidak. Terus yang kedua itu adanya kehilangan persediaan. Jadi departemen penerima terkadang bisa aja mereka melakukan kesalahan ketika mereka lagi ngerjain tugas mereka. Jadi dalam situasi ini persediaan yang akan datang bisa aja dibuka dulu sama mereka, terus mereka curi persediaan itu. Selama proses persediaan itu dipindahkan ke gudang. Jadi pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan sama persediaan itu dalam masa proses pemindahan ke dalam gudang untuk menghindari adanya tindakan pencurian persediaan. Terus yang keempat ada pencatatan akuntansi. Pencatatan akuntansi itu dilakukan bertujuan untuk menjaga jejak audit yang memadai untuk menyelidiki transaksi dari sumber dokumen ke financial statement. Pegawai pencatatan akuntansi perusahaan harus mengikuti pencatatan akuntansi, kayak misalnya adanya jurnal buku besar hutang dagang, pemeriksaan pemasukan, dan jurnal umum. Auditor juga harus fokus dalam siklus pengeluaran yang mana obligasi yang dikasih itu mungkin aja ada nilai yang nggak masuk akal di financial statement-nya. Karena misalkan transaksi yang dicatat itu kurang ataupun nggak lengkap. Oleh karena itu, pencatatan akuntansi harus dilakukan secara rutin. Sistem siklus pengeluaran harus dirancang untuk menyediakan informasi yang mendukung, kayak adanya data permintaan pembelian, data pemisahan pembelian, ataupun kayak data laporan penerimaan juga. Dengan memeriksa semua data yang ada, jadi auditor mungkin bisa mendapatkan bukti dari pembelian persediaan. Kalau ada bukti transaksi yang belum dicatat di liabilities itu. Terus yang kelima ada akses kontrol. Jadi hal ini itu berguna untuk memastikan dan membatasi hanya personal yang berwenang aja ataupun seseorang yang punya wewenang tertentu untuk memiliki akses ke aktivitas perusahaan. Akses kontrol itu dibagi menjadi dua, ada akses langsung. Jadi dalam siklus pengeluaran perusahaan harus mengontrol akses ke aset fisik seperti kayak kas dan persediaan. Jadi pengendalian ini tuh sama pentingnya kayak perusahaan itu harus ada kayak kunci ruangan, terus ada alarm, kayak alarm itu kayak misalnya ada pencuri atau perampok yang diam-diam masuk ke suatu ruangan itu, terus mungkin alarmnya bisa bunyi karena ada ngedeteksi adanya tindakan yang yang aneh pokoknya. Terus yang terakhir itu ada kayak membatasi akses ke area yang bersangkutan dengan kas dan persediaan. Yang kedua itu adalah
akses langsung. Jadi perusahaan tuh harus membatasi akses ke dokumen yang mencatat tentang aset fisik. Contohnya itu kayak misalnya seseorang yang punya kewajiban untuk persetujuan pembelian, pemesanan pembelian, atau penerimaan laporan memiliki kesempatan besar untuk mereka untuk melakukan kecurangan terhadap transaksi yang dilakukan. Jadi dengan adanya pengendalian ini, kecurangan transaksi dapat diminimalisir dengan sistem yang ada. Terus yang terakhir ada verifikasi independen. Verifikasi independen itu dibagi menjadi dua. Ada verifikasi independen dari akun hutang dagang. Jadi fungsinya itu untuk memverifikasi pekerjaan yang dilakukan orang lain dalam sistem ini. Dengan menyalin sumber kunci dokumen di departemen ini dilakukan untuk ditinjau dan dibandingkan. Setiap dokumen mengandung fakta yang unik tentang transaksi pembelian yang mana pegawai harus merekonsiliasi hutang dagang sebelum perusahaan mengakui obligasi. Terus yang kedua ada verifikasi independen dari bagian jurnal buku besar. Jadi jurnal buku besar itu berfungsi untuk menyediakan verifikasi independen yang penting dalam sistem untuk juga mengidentifikasi kesalahan penyajian. Jadi sistem ini menerima jual voucher dan laporan summary dari pengontrolan persediaan, hutang dagang, dan pengeluaran kas. Terus yang kedua itu ada pengendalian aplikasi teknologi. Dalam hal ini juga dibagi menjadi 3 hal, yaitu input control, process control, dan output control. Jadi input control itu fokus pada integritas data transaksi selama masuknya data ke aplikasi. Kalau misalkan ada data yang dimasukkan itu keliru, sistem juga nggak bisa ngedeteksi kesalahannya. Hal itu juga yang memungkinkan adanya korupsi persediaan dan hutang dagang. Jadi ada 2 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu pengontrolan atau pengendalian. Ya, hal ini termasuk mengecek atas kehilangannya data, angka data, dan data yang tidak valid nilainya. Hal ini akan mengurangi risiko dari ketidakdeteksian errornya data yang masuk dari akuntan di bagian dagang, persediaan, penerimaan, dan bagian pengeluaran kas. Terus yang kedua itu adalah check digit control. Jadi hal ini akan menyediakan pengendalian atas akun yang salah akses. Jadi itu kebanyakan vendor dari nomor akun persediaan rentan untuk ditranskrip dan ditransposisi error sama data masuk. Check digit control ini dia bakal ngurangi risiko kayak adanya error ketika pegawai departemen masuk ke akun sistem mereka sendiri. Terus yang kedua itu adalah proses kontrol. Proses kontrol itu dia itu kayak mengontrol aplikasi secara otomatis. Jadi yang pertama itu ada error messages. Jadi ketika memposting akun persediaan dan hutang dagang ke buku besar, program komputer secara otomatis harus memverifikasi dengan benar persediaan dan mencatatkan vendor dengan update dan menyesuaikan nomor persediaan dan akun nomor vendor di laporan penerima dan invoice pemasok untuk menunjukkan persediaan dan hutang dagang di dalam masing-masing tambahan file. Semua kondisi yang tidak sesuai harus ditampilkan sebagai error message di operator komputer. Terus yang kedua itu ada password. Jadi perusahaan juga harus kasih password ke file mereka sendiri untuk mencegah akses yang nggak valid ataupun yang aneh ke data komputer mereka. Dan juga harus menerapkannya di setiap departemen. Jadi password ini setidaknya mereka harus menyediakan password yang kuat, kayak misalnya 6-8 karakter yang terdiri dari huruf dan angka. Terus yang ketiga ada file backup. Jadi cadangan data dibutuhkan untuk mengurangi risiko kehilangannya data atau rusaknya data di komputer ataupun kemungkinan bisa juga terjadinya korupsi. Terus hal yang terakhir itu ada output controls. Jadi pada dasarnya itu output controls menyinggung hal terutama pada jurnal voucher dan akun summary yang dibuat di program komputer di berbagai departemen. Jadi risikonya itu adalah bakalan ada bakal ada dokumen yang salah arah atau misalkan ketika diproses dipindahkan. Jadi untuk mengatasi risiko ini, output control bisa memasukkan emailing salinan digital dokumen mereka untuk mengamankan mailbox atau menyimpan dokumen fisik yang diterima dari personal atau seseorang yang resmi. Sekian dari penjelasan saya. Thank you. Sebelum saya lanjut ke pembahasan,
Perkenalkan, nama saya Diana Sinta dengan NIM 12518014002. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai siklus pengeluaran teknologi lanjutan. Nah, tujuan dari teknologi lanjutan itu untuk mengintegrasikan fungsi akuntansi dan bisnis lainnya melalui sistem informasi umum. Integrasi meningkatkan kinerja operasional dan mengurangi biaya dengan menghilangkan tugas yang tidak memiliki nilai tambah. Nah, pada bagian ini tuh kita bisa melihat bagaimana teknologi lanjutan ini dapat secara signifikan mengubah dan menyederhanakan siklus pengeluaran dibandingkan dengan sistem teknologi dasar yang telah disajikan pada bagian sebelumnya. Selanjutnya, ada sistem pemrosesan pembelian terintegrasi. Nah, gambar ini tuh menggambarkan sistem pembelian terintegrasi yang menunjukkan bahwa tingkat aktivitas departemen ini secara signifikan itu lebih rendah daripada sistem teknologi dasar. Aktivitas menjadi ciri sistem teknologi dasar ini menambah biaya operasi sistem dan menghasilkan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Nah, dalam sistem teknologi lanjutan ini, program komputer ini ditinjau untuk melakukan tugas administrasi yang jauh lebih murah dan jauh lebih rentan terhadap kesalahan. Meskipun struktur departemen tradisional masih ada di lingkungan teknologi lanjutan, tapi tanggung jawab personal ini lebih difokuskan kembali pada analisis keuangan dan penyelesaian masalah berbasis pengecualian, bukan pada tugas administrasi sehari-hari. Nah, akibatnya departemen ini tuh lebih kecil dan lebih efisien daripada teknologi dasar. Nah, di sistem pemrosesan pembelian terintegrasi ini terdiri dari 3. Yang pertama itu ada pengoperasian komputer. Nah, dalam pengoperasian komputer itu yang terjadi biasanya yang A itu sistem membaca file daftar permintaan pembelian untuk item yang perlu diisi ulang. Permintaan tersebut kemudian disortir oleh vendor dan dicocokkan dengan file vendor yang valid untuk informasi, alamat, dan kontak. Yang B, pesanan pembelian hard copy disiapkan dan dikirim ke vendor. Yang C, catatan ditambahkan ke file PO. Yang D, daftar transaksi digital PO dibuat dan diunduh oleh agen pembelian, ditinjau dan diajukan di departemen. Nah, yang kedua ada departemen penerimaan. Nah, ketika barang itu tiba, petugas itu akan menerima dan mengakses salinan dari file OpenPO secara real time dengan memasukkan nomor PO yang diambil dari slip pengepakan. Nah, ini ada contoh layar penerimaan. Nah, kemudian meminta petugas untuk memasukkan jumlah yang diterima untuk setiap item pada PO. Nah, tugas-tugas ini tuh dilakukan secara otomatis oleh sistem. Yang A, catatan ditambahkan ke file laporan penerimaan. Yang B, jumlah barang yang diterima dicocokkan dengan catatan open PO dan close PO dengan menetapkan nomor laporan penerimaan di papan close PO. Yang C, catatan persediaan anak perusahaan diperbarui untuk mencerminkan penerimaan barang persediaan. Yang D, akun kontrol persediaan buku besar akan diperbarui. Nah, yang ketiga itu departemen utang usaha. Nah, ketika pegawai bagian AP itu menerima faktur pemasok, nah petugas tersebut itu akan memproses sistem dan menambahkan catatan ke file faktur vendor. Nah, kemudian petugas itu akan mengajukan faktur cetak di departemen. Nah, tugas-tugas itu akan dilakukan secara otomatis oleh sistem. Nah, biasanya itu yang A itu menggunakan nomor PO sebagai atribut umum. Sistem mengautkan faktur vendor ke pesanan pembelian yang terkait dan menerima catatan laporan. Nah, ini adalah contoh struktur file untuk dokumen pendukung AP. Yang B, sistem merekonsiliasi dokumen pendukung dan membuat paket AP virtual untuk mengesahkan pembayaran. Yang C, sistem menampilkan paket AP virtual pada layar komputer pegawai AP untuk ditinjau. Nah, ini adalah contoh gambar paket AP virtual. Nah, paket AP virtual ini memungkinkan petugas AP itu untuk menelusuri dokumen pendukung dan memodifikasi dokumen jika perlu untuk merekonsiliasi perbedaan kuantitas dan harga. Yang D, dengan asumsi tidak ada perbedaan dengan permintaan AP dan campur tangan akuntan, sistem itu akan secara otomatis menyetujui pembayaran
dan penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran. Nah, banyaknya perusahaan yang terlibat dalam transaksi bisnis ke bisnis atau biasa B2B menggunakan file faktur vendor sebagai pengganti jurnal pembelian manual dan buku besar pembantu utang usaha. Nah, faktur dalam file memberikan catatan kronologis dari total pembelian untuk periode tersebut atau setara dengan jurnal pembelian. Dan faktur yang belum dibayar pada titik waktu tertentu merupakan utang organisasi. Yang selanjutnya, sistem pengeluaran kas terintegrasi. Nah, gambar ini itu mengilustrasikan sistem pembayaran tunai, di mana perusahaan itu membuat pembayaran vendor dengan cek berupa hard copy yang dikirim ke vendor. Perusahaan yang menggunakan transfer dana elektronik untuk mengirimkan pembayaran menggunakan prosedur yang berbeda. Nah, setiap hari batas waktu dari bukti faktur vendor yang tercatat dipindai untuk membuat list barang yang akan dibayar. Prosedur berikut dilakukan pada item yang jatuh tempo. Yang pertama, cek secara otomatis dicetak, ditandatangani, dan didistribusikan ke ruangan surat untuk dikirim ke vendor. Cek di atas ambang batas materialitas yang telah ditetapkan akan menerima tanda tangan tambahan atau tidak diperlihatkan sebelum dikirimkan. Yang kedua, pembayaran secara otomatis dicatat dalam cek register file. Yang ketiga, faktur vendor ditutup dengan mendapatkan nomor cek. Yang keempat, kontrol AP buku besar dan akun kas diperbarui. Yang kelima, laporan yang merinci transaksi ini akan ditransmisikan melalui terminal ke Departemen AP dan pengeluaran kas untuk peninjauan dan pengarsipan manajemen. Nah, selanjutnya ada sistem pengeluaran kas. Apa sih itu sistem pengeluaran kas? Jadi, sistem pengeluaran kas itu merupakan pemrosesan pembayaran kewajiban yang dibuat dalam sistem pembelian. Nah, tujuan dari sistem ini tuh untuk memastikan bahwa hanya kreditor yang sah yang menerima pembayaran dan jumlah yang dibayarkan tepat waktu dan benar. Nah, jika sistem melakukan pembayaran lebih awal, perusahaan akan melupakan pendapatan bunga yang bisa diraih dari dana tersebut. Maksudnya kalau misalnya dia pembayarannya dilakukan lebih awal, di perusahaan tersebut itu tidak akan dikenai denda bunga. Nah, namun jika kewajiban dibayarnya terlambat, perusahaan akan kehilangan diskon pembelian atau dapat merusak reputasi kreditnya perusahaan itu sendiri. Nah, yang pertama, jadi dari sistem pengeluaran kas itu ada terdiri dari 4. Nah, yang pertama itu mengidentifikasikan kewajiban yang jatuh tempo. Nah, jadi proses pembayaran tunai itu dimulai dari Departemen AP, di mana setiap hari petugas AP itu akan memeriksa file untuk barang yang akan dibayarkan. Nah, biasanya file ini diatur berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran untuk memastikan bahwa utang itu telah dibayar pada tanggal terakhir yang mungkin telah lewat tanggal jatuh tempo dan tidak mendapatkan diskon. Nah, petugas itu akan mengirim persetujuan pembayaran dalam bentuk paket AP, menerima laporan dan faktur pemasok ke Departemen Pembayaran Tunai. Nah, yang kedua itu ada menyiapkan pengeluaran kas. Nah, petugas pengeluaran kas ini dalam bentuk tunai menerima paket AP dan meninjau dokumen untuk kelengkapan dan akurasi administrasi. Lalu yang ketiga ada memperbarui catatan AP. Nah, setelah menerima paket AP yang dibayar, petugas AP itu akan menghapus kewajiban dengan mendebetkan rekening buku besar pembantu AP, dan paket AP kemudian diajukan dalam file AP dan account summary atau yang biasa kita sebut dengan income summary disiapkan dan dimasukkan ke buku besar. Nah, yang keempat ada pos ke buku besar. Nah, fungsi dari buku besar ini adalah untuk menerima jurnal pengeluaran kas dan ringkasan akun AP dari utang dagang. Nah, transaksi ini menunjukkan total pengurangan kewajiban perusahaan dan akun kas sebagai akibat dari pembayaran kepada pemasok. Nah, kemudian angka-angka ini itu akan direkonsiliasi dengan account summary atau biasa disebut income summary dan kontrol AP dan akun tunai dalam buku besar. Jurnal transaksi yang disetujui kemudian diajukan
Dan ini itu termasuk prosedur pembayaran tunai. Nah, selanjutnya ada regenering menggunakan EDI atau yang biasa disebut dengan Electronic Data Interchange. Jadi teknologi EDI ini tuh dirancang untuk mempercepat pemrosesan transaksi rutin antara produsen, grosir, dan pengecer dengan menghubungkan komputer pembeli dan penjual melalui jaringan pribadi atau internet. Ketika sistem komputer pembelian mendeteksi kebutuhan untuk memesan persediaan, jadi secara otomatis itu dia akan mengirimkan pesanan pembelian kepada penjual yang disetujui dan diproses oleh sistem vendor dengan sedikit atau tanpa keterlibatan manusia. Nah, elemen kunci dari EDI yang berhasil adalah implementasi dari perjanjian mitra dagang untuk menghilangkan perbedaan yang membutuhkan keterlibatan manusia untuk menyelesaikannya. Nah, yang selanjutnya ada masalah pengendalian EDI. EDI ini tuh menimbulkan risiko yang unik ya bagi organisasi yang perlu diakui dan dikendalikan. Salah satunya itu adalah memastikan bahwa tidak adanya otoritas eksplisit, hanya transaksi yang sah aja yang akan diproses gitu. Nah, risiko lainnya itu adalah biasanya bahwa mitra dagang atau seseorang yang menyamar sebagai mitra dagang akan mengakses catatan akuntansi dengan cara yang tidak sah oleh perjanjian mitra dagang. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pendengar dan pembaca apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung pendengar dan pembaca. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih.